Pernahkah kamu merasa paling sendirian justru saat berdiri di samping orang yang kamu cintai? Bayangkan, suamimu sendiri berpura-pura tidak mengenalmu di depan teman lamanya. Bukan karena lupa, tapi karena malu. Dan malam itu, satu rahasia masa lalunya terbongkar, mengubah segalanya. Kamu berdiri di samping pasanganmu sendiri, tapi diperlakukan seperti orang asing. Aku pernah. Bukan karena aku salah. Bukan karena aku tidak cukup, tapi karena ia malu mengakuiku. Dan malam itu, satu kalimat sederhana membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Jika kamu pernah merasa dikecilkan oleh orang yang seharusnya membanggakanmu, video ini untukmu. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Arga. Jika dilihat dari luar, hidup kami tampak biasa saja, bahkan mungkin membosankan bagi sebagian orang. Tidak ada mobil mewah di garasi, tidak ada rumah besar dengan pagar tinggi, tidak ada liburan ke luar negeri yang rutin dipamerkan. Kami tinggal di rumah sederhana di pinggir kota, dengan cat dinding yang mulai kusam dan atap yang kadang bocor saat hujan deras. Namun selama ini, aku selalu merasa cukup. Kupikir, kebahagiaan memang tidak harus berisik, tidak harus mahal, dan tidak harus dilihat orang lain. Arga bekerja di sebuah perusahaan besar di pusat kota. Setiap pagi ia berangkat dengan kemeja rapi dan sepatu yang selalu mengilap, seolah penampilannya adalah benteng terakhir yang menjaga harga dirinya. Aku sering memperhatikannya diam-diam, melihat caranya mengikat dasi di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri dengan sorot mata yang sulit kuterjemahkan. Kadang aku merasa ia bangga, kadang tampak lelah, kadang seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia sudah sampai di titik yang seharusnya. Aku tak pernah banyak bertanya, kupikir, sebagai istri, tugasku adalah mendukung, bukan mengorek hal-hal yang mungkin belum siap ia ceritakan. Sementara itu, aku menjalankan usaha kecil dari rumah, tidak besar, tidak terkenal, tapi cukup untuk membantuku merasa berguna. Aku mengurus pesanan, membalas pesan pelanggan, dan mengatur keuangan seadanya. Setiap sore, saat Arga pulang kerja, aku selalu berusaha menyambutnya dengan senyum, dengan cerita-cerita ringan agar ia bisa melepas penat. Kami sering makan malam bersama di meja kecil dekat dapur, berbagi hal-hal sederhana tentang hari yang kami jalani. Aku selalu merasa, selama kami masih bisa tertawa bersama, semuanya baik-baik saja. Hingga suatu malam, Arga pulang dengan raut wajah yang sedikit berbeda. Ada semacam antusiasme yang jarang kulihat. Ia meletakkan tas kerjanya, duduk, lalu berkata dengan nada santai, seolah itu bukan hal penting. "Besok malam aku ada reuni sama teman-teman lama. Kamu ikut ya? Sekalian makan malam." Kalimat itu sederhana, tapi jantungku berdegup lebih cepat. Reuni teman-teman lama. Dunia Arga sebelum aku. Aku tersenyum lebar dan langsung mengangguk. Dalam hatiku, ada rasa senang yang sulit kusembunyikan. Kupikir, mungkin ini momen di mana aku akan diperkenalkan sebagai istrinya, sebagai bagian dari hidup yang ia bangun sekarang. Malam sebelum acara itu, aku menghabiskan waktu lebih lama di depan lemari. Aku memilih baju dengan hati-hati, mencoba satu persatu, memastikan tidak terlalu sederhana tapi juga tidak berlebihan. Aku ingin terlihat pantas berdiri di samping Arga. Aku ingin ketika ia memperkenalkanku, ia melakukannya dengan bangga, tanpa ragu, tanpa menoleh ke kanan kiri. Aku menyiapkan senyum terbaikku, senyum yang selama ini kupakai untuk menghadapi dunia. Tapi kali ini terasa lebih berarti. Saat bercermin, aku sempat bertanya pada diriku sendiri, kenapa hal ini begitu penting bagiku? Bukankah selama ini Arga selalu pulang ke rumah yang sama? Ke aku. Bukankah itu sudah cukup? Namun aku menepis keraguan itu. Aku memilih percaya. Percaya bahwa undangan itu adalah tanda bahwa aku diakui sepenuhnya dalam hidupnya, bukan hanya di balik pintu rumah kami, tapi juga di hadapan orang-orang dari masa lalunya. Aku tidak tahu saat itu bahwa harapanku malam itu terlalu tinggi. Aku tidak tahu bahwa langkah kecil menuju restoran itu akan menjadi awal dari rasa yang belum pernah kualami sebelumnya. Aku hanya tahu satu hal, malam itu, aku datang dengan hati penuh harap, dengan keyakinan bahwa aku adalah istrinya.
dan bahwa cinta yang kami jalani selama 5 tahun cukup kuat untuk ditunjukkan pada dunia. Di restoran itu, Arga berubah. Perubahannya tidak dramatis, tidak meledak-ledak, tapi justru terasa menyesakan karena begitu halus. Begitu kami melangkah masuk, aku masih menggenggam harapan yang sama seperti saat keluar rumah. Lampu-lampu restoran temaram, suara gelas beradu, dan tawa orang-orang lain membuat suasana terasa hangat. Aku berjalan di samping Arga, sedikit di belakangnya, seperti biasa. Namun ketika ia melihat sekelompok orang melambaikan tangan ke arahnya, langkahnya melambat, lalu tanpa sadar ia melangkah sedikit menjauh dariku. Jarak itu tidak jauh, hanya 1 langkah, tapi bagiku, jarak itu terasa seperti dinding yang tiba-tiba muncul. Teman-temannya datang satu persatu, mereka tertawa keras, memeluk Arga, menepuk bahunya, memanggil namanya dengan nada akrab yang penuh nostalgia. Aku berdiri di sampingnya, tersenyum, menunggu momen sederhana yang kupikir pasti akan terjadi. Arga akan menoleh, menggenggam tanganku, lalu berkata, "Ini istriku." Tapi momen itu tidak pernah datang. Ketika aku menyapa dengan sopan, "Hai," Arga hanya melirik sekilas dan tersenyum kaku, seperti orang yang tidak ingin menarik perhatian. Senyumnya tidak sampai ke mata. Tangannya tetap di saku, seolah menggenggam sesuatu yang lebih penting daripada jemariku. Kami duduk di meja panjang, aku berada di ujung, sedikit terpisah. Obrolan mengalir cepat, penuh cerita lama, kenangan kampus, dan tawa yang terasa asing di telingaku. Aku mencoba mengikuti, sesekali tersenyum, sesekali mengangguk. Setiap kali ada jeda, aku berharap Arga akan menyelipkan perkenalanku. Tapi ia justru semakin larut dalam percakapan, seolah aku bagian dari dekorasi restoran, ada tapi tak perlu disebut. Hingga akhirnya salah satu temannya menoleh ke arahku. Dengan nada santai, tanpa maksud apapun, ia bertanya, kamu datang sama siapa?" Gak, pertanyaan itu sederhana. Seharusnya jawabannya juga sederhana. Aku menoleh ke Arga, menunggu. Detik itu terasa panjang. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, merasakan telapak tanganku mulai dingin. Arga tertawa kecil, menggaruk tengkuknya, lalu berkata, "Oh, ini, teman." Satu kata itu jatuh begitu saja, ringan dari bibirnya, tapi menghantamku tanpa ampun. Teman, bukan istri, bukan pasangan hidup yang menemaninya 5 tahun, bukan perempuan yang menunggunya pulang setiap malam, hanya teman. Aku merasa udara di sekitarku menghilang, suara tawa kembali terdengar, obrolan berlanjut, seolah tidak ada yang aneh. Tapi di dalam diriku, sesuatu runtuh perlahan. Aku duduk diam, senyumku membeku, lalu menghilang. Di restoran itu, Arga berubah. Perubahannya tidak dramatis, tidak meledak-ledak, tapi justru terasa menyesakan karena begitu halus. Begitu kami melangkah masuk, aku masih menggenggam harapan yang sama seperti saat keluar rumah. Lampu-lampu restoran temaram, suara gelas beradu, dan tawa orang-orang lain membuat suasana terasa hangat. Aku berjalan di samping Arga, sedikit di belakangnya, seperti biasa. Namun ketika ia melihat sekelompok orang melambaikan tangan ke arahnya, langkahnya melambat, lalu tanpa sadar ia melangkah sedikit menjauh dariku. Jarak itu tidak jauh, hanya 1 langkah. Tapi bagiku, jarak itu terasa seperti dinding yang tiba-tiba muncul. Teman-temannya datang satu persatu, mereka tertawa keras, memeluk Arga, menepuk bahunya, memanggil namanya dengan nada akrab yang penuh nostalgia. Aku berdiri di sampingnya, tersenyum, menunggu momen sederhana yang kupikir pasti akan terjadi. Arga akan menoleh, menggenggam tanganku, lalu berkata, "Ini istriku." Tapi momen itu tidak pernah datang. Ketika aku menyapa dengan sopan, "Hai," Arga hanya melirik sekilas dan tersenyum kaku, seperti orang yang tidak ingin menarik perhatian. Senyumnya tidak sampai ke mata. Tangannya tetap di saku, seolah menggenggam sesuatu yang lebih penting daripada jemariku. Kami duduk di meja panjang, aku berada di ujung, sedikit terpisah. Obrolan mengalir cepat, penuh cerita lama, kenangan kampus,
dan tawa yang terasa asing di telingaku. Aku mencoba mengikuti, sesekali tersenyum, sesekali mengangguk. Setiap kali ada jeda, aku berharap Arga akan menyelipkan perkenalanku. Tapi ia justru semakin larut dalam percakapan, seolah aku bagian dari dekorasi restoran, ada tapi tak perlu disebut. Hingga akhirnya salah satu temannya menoleh ke arahku. Dengan nada santai, tanpa maksud apapun, ia bertanya, kamu datang sama siapa?" "Ga." Pertanyaan itu sederhana, seharusnya jawabannya juga sederhana. Aku menoleh ke Arga, menunggu. Detik itu terasa panjang, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, merasakan telapak tanganku mulai dingin. Arga tertawa kecil, menggaruk tengkuknya, lalu berkata, "Oh, ini, teman." Satu kata itu jatuh begitu saja, ringan dari bibirnya, tapi menghantamku tanpa ampun. Teman, bukan istri, bukan pasangan hidup yang menemaninya 5 tahun, bukan perempuan yang menunggunya pulang setiap malam, hanya teman. Aku merasa udara di sekitarku menghilang, suara tawa kembali terdengar, obrolan berlanjut seolah tidak ada yang aneh. Tapi di dalam diriku, sesuatu runtuh perlahan. Aku duduk diam, senyumku membeku, lalu menghilang. Dadaku terasa sesak, seperti ditekan dari dalam. Aku ingin bertanya, ingin membantah, ingin berdiri dan memperbaiki kesalahan itu. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku takut jika aku berbicara, air mataku akan jatuh, dan aku tidak ingin memberi tontonan. Jadi aku memilih diam. Aku menunduk, memainkan sendok, berpura-pura sibuk dengan ponsel. Perih itu merayap pelan, tidak langsung menusuk, tapi menyebar ke seluruh tubuh. Aku mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah selama ini aku memang hanya teman dalam hidupnya? Apakah statusku hanya penting di rumah, tapi memalukan di luar sana? Aku menoleh ke arah Arga, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Tapi yang kulihat hanya ekspresi santai, tawa yang dibuat-buat, dan sikap seolah semuanya baik-baik saja. Setiap menit di restoran itu terasa semakin berat. Aku tidak lagi mendengar isi pembicaraan mereka. Kata-kata berubah menjadi dengung. Yang ada hanya satu kalimat yang terus berputar di kepalaku. "Oh, ini, teman." Kalimat itu menempel, menancap, dan meninggalkan luka yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Aku datang dengan harapan diperkenalkan dengan bangga, namun yang kudapat justru penghapusan. Di tengah keramaian itu, aku merasa sendirian. Lebih sendirian daripada saat aku benar-benar sendiri. Dadaku terasa sesak, seperti ditekan dari dalam. Aku ingin bertanya, ingin membantah, ingin berdiri dan memperbaiki kesalahan itu. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku takut jika aku berbicara, air mataku akan jatuh, dan aku tidak ingin memberi tontonan. Jadi aku memilih diam. Aku menunduk, memainkan sendok, berpura-pura sibuk dengan ponsel. Perih itu merayap pelan, tidak langsung menusuk, tapi menyebar ke seluruh tubuh. Aku mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah selama ini aku memang hanya teman dalam hidupnya? Apakah statusku hanya penting di rumah, tapi memalukan di luar sana? Aku menoleh ke arah Arga, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Tapi yang kulihat hanya ekspresi santai, tawa yang dibuat-buat, dan sikap seolah semuanya baik-baik saja. Malam semakin panjang, dan seiring waktu berjalan, tawa di meja itu justru semakin keras. Gelas-gelas kembali terisi, cerita-cerita lama berulang, dan aku merasa diriku semakin menyusut, seolah kursi yang kududuki perlahan mengecil. Aku masih ada di sana, secara fisik, tapi rasanya seperti bayangan yang kebetulan ikut. Aku tersenyum sesekali saat ada yang melirik ke arahku, meski senyum itu terasa kosong. Di dalam dadaku, ada perasaan campur aduk antara malu, sedih, dan bingung, semuanya bertabrakan tanpa memberi ruang untuk bernapas. Obrolan mereka mulai bergeser ke masa lalu, masa ketika mereka masih muda, penuh mimpi, penuh rencana besar. Salah satu temannya tertawa sambil menepuk bahu Arga, bercanda soal ambisinya dulu yang katanya terlalu tinggi untuk langit yang kecil. Mereka mengingat bagaimana Arga selalu ingin menjadi yang paling berhasil, paling disegani, paling diakui.
Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, sampai aku melihat perubahan kecil di wajah Arga. Senyumnya menegang, rahangnya mengeras. Tangannya yang sejak tadi santai kini mengepal di atas meja. Temannya terus bercanda, tanpa sadar sedang mengorek sesuatu yang mungkin selama ini dikubur Arga dalam-dalam. Mereka menyebut mimpi besar yang tidak pernah tercapai, peluang yang terlewat, dan keputusan-keputusan yang ternyata membawa Arga ke jalan yang tidak ia bayangkan. Tawa yang tadi riuh mulai terdengar canggung, ada jeda-jeda sunyi di antara kalimat, seperti semua orang tiba-tiba menyadari bahwa candaan itu menyentuh sesuatu yang sensitif. Lalu, tanpa sengaja, satu nama perempuan disebut. Nama itu meluncur begitu saja, ringan, seolah hanya bagian kecil dari cerita lama. Tapi aku melihat Arga terdiam seketika. Wajahnya pucat, matanya berkedip cepat. Temannya melanjutkan, menceritakan sebuah keputusan buruk yang pernah Arga buat demi terlihat sempurna di mata lingkarannya saat itu. Keputusan yang katanya diambil bukan karena cinta, bukan karena keyakinan, tapi karena gengsi dan rasa takut dianggap gagal. Ruangan mendadak hening, tawa berhenti, sendok-sendok berhenti bergerak, seolah semua suara ditelan udara. Aku bisa merasakan perubahan suasana itu dengan jelas, seperti gelombang dingin yang menyapu meja. Perlahan, satu persatu pasang mata beralih ke arahku. Tatapan yang tadinya santai berubah menjadi penuh tanda tanya, sebagian canggung, sebagian lagi seolah baru menyadari keberadaanku sepenuhnya. Aku merasa darahku berdesir, jantungku berdegup lebih cepat, tapi anehnya, aku tidak lagi ingin menangis. Di momen itu, ada kejelasan yang tiba-tiba muncul, meski rasanya pahit. Aku menatap Arga. Ia tidak berani menatap balik, pandangannya tertunduk, bahunya sedikit merosot, seperti beban berat yang akhirnya jatuh menimpanya. Dan saat itulah aku tahu, rasa malu Arga padaku tidak pernah benar-benar tentang aku. Bukan tentang caraku berpakaian, bukan tentang usahaku yang kecil, bukan tentang hidup sederhana yang kami jalani. Itu tentang dirinya sendiri, tentang masa lalu yang belum ia terima, tentang mimpi yang gagal ia capai, tentang citra sempurna yang ingin ia pertahankan di depan orang-orang yang dulu menjadi saksi ambisinya. Kesadaran itu tidak serta-merta membuatku lega. Justru sebaliknya, rasa sakitnya berubah bentuk, lebih dalam, lebih sunyi. Aku merasa seperti berdiri di titik terendah hidupku, bukan karena direndahkan orang lain, tapi karena menyadari bahwa orang yang kucintai selama ini sedang berjuang sendirian dengan bayangannya, dan aku ikut terseret ke dalam perang yang bahkan tidak pernah ia ceritakan. Aku duduk di sana, dalam keheningan yang berat, dengan pandangan semua orang yang masih tertuju padaku. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa kecil. Aku merasa lelah, lelah menebak-nebak, lelah berharap tanpa kepastian, lelah menjadi bagian dari cerita yang tidak pernah utuh. Malam itu, di tengah ruangan yang sunyi dan tatapan yang canggung, aku menyentuh titik terendahku, memahami kebenaran yang selama ini tersembunyi, dan menyadari bahwa luka ini bukan sekadar tentang pengakuan, tapi tentang keberanian menghadapi diri sendiri. Di tengah keheningan yang terasa menekan dada, pikiranku berjalan ke arah yang tidak pernah benar-benar kujelajahi sebelumnya. Ada kepahitan yang pelan-pelan mengendap, bukan karena kata-kata kasar atau perlakuan terang-terangan, melainkan karena pemahaman yang akhirnya datang. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Arga menolak masa lalunya, bukan sekadar tidak ingin membicarakannya, tetapi benar-benar mendorongnya ke sudut gelap dalam hidupnya, berharap bayangan itu tak lagi mengejarnya. Dan tanpa ia sadari, kehadiranku justru mengingatkannya pada proses panjang yang belum pernah ia selesaikan dengan dirinya sendiri. Aku teringat kembali awal pernikahan kami. Saat itu, Arga sering bercerita tentang mimpinya, tentang rencana-rencana besar yang ingin ia capai. Namun seiring waktu, cerita-cerita itu semakin jarang muncul. Ia lebih sering diam, lebih fokus pada rutinitas, seolah hidup hanyalah soal bertahan dan terlihat baik-baik saja. Aku mengira itu bagian dari kedewasaan. Aku mengira semua orang pada akhirnya akan berhenti bermimpi terlalu tinggi. Ini aku paham, bukan mimpinya yang mati,
tapi keberaniannya untuk mengakui bahwa tidak semua mimpinya terwujud. Aku pun mulai memahami mengapa ia begitu menjaga citra di depan teman-teman lamanya. Bagi Arga, mereka bukan sekadar teman. Mereka adalah saksi dari versi dirinya yang penuh ambisi, versi yang percaya diri, versi yang yakin akan menjadi sesuatu, berdiri di hadapan mereka dengan hidup yang biasa-biasa saja terasa seperti pengakuan kegagalan yang tidak siap ia terima. Dan aku, dengan kesederhanaanku, dengan usaha kecilku, dengan hidup yang tidak gemerlap, menjadi pengingat yang terlalu nyata bahwa hidup tidak berjalan seperti rencana lamanya. Kesadaran itu menohok, tapi juga membuka mataku. Arga malu bukan karena memiliki istri yang sederhana. Ia malu karena belum selesai berdamai dengan dirinya sendiri. Ia belum memaafkan diri atas keputusan-keputusan lama, atas pilihan yang ternyata membawa dirinya ke jalan yang berbeda. Dan rasa malu itu, alih-alih ia hadapi, justru ia sembunyikan di balik sikap dingin dan penghapusan halus terhadapku di ruang publik. Namun di saat yang sama, aku juga melihat peranku sendiri dengan lebih jujur. Aku sadar, diamku selama ini ikut membiarkan luka itu tumbuh. Setiap kali Arga menghindari topik masa lalu, aku ikut mengalihkan pembicaraan. Setiap kali ia tampak tidak nyaman dengan pencapaianku yang sederhana, aku mengecilkan diriku sendiri agar ia merasa lebih baik. Aku mengira itu bentuk pengertian. Aku mengira cinta berarti menahan diri, tidak menuntut, dan selalu mengalah. Ternyata, dalam diam itu, aku sedang mengorbankan kejujuranku sendiri. Aku membiarkan batas-batas diriku kabur. Aku membiarkan rasa sakit kecil menumpuk hari demi hari tanpa pernah benar-benar diucapkan. Aku takut jika aku berbicara, aku akan menambah beban Arga. Aku takut dianggap tidak mengerti. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Ketidakberanianku berbicara membuat jarak di antara kami semakin lebar. Malam itu, semua pemahaman itu datang bersamaan, seperti gelombang yang tidak bisa ditahan. Aku tidak lagi hanya melihat diriku sebagai korban keadaan, tapi juga sebagai bagian dari dinamika yang membentuknya. Aku menyadari bahwa cinta tidak cukup hanya dengan sabar dan diam. Cinta juga butuh kejujuran, meski menyakitkan, dan keberanian untuk menatap luka bersama-sama. Insight itu tidak langsung memberiku solusi, tapi memberiku kejelasan. Aku berhenti menyalahkan diriku sendiri atas rasa malu Arga, namun aku juga berhenti membenarkan sikapnya dengan dalih pengertian. Aku mulai memahami bahwa kami berdua membawa luka masing-masing, dan selama luka itu tidak diakui, ia akan terus muncul dalam bentuk yang menyakiti. Di titik itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku, bukan kemarahan, bukan juga dendam, melainkan kesadaran baru tentang harga diriku sendiri. Aku berhak diakui, bukan karena status atau pencapaian, tapi karena keberadaanku. Dan Arga, jika ia ingin benar-benar hidup utuh, harus berani menghadapi bayangan kegagalannya, bukan menyembunyikannya di balik aku. Malam itu, aku berdiri, gerakanku sederhana, tapi rasanya seperti mengumpulkan seluruh keberanian yang selama ini terkubur. Kursiku bergeser pelan, suara kakinya sedikit beradu dengan lantai, cukup untuk menarik perhatian. Tanganku gemetar, dadaku naik turun. Namun ada dorongan kuat dari dalam diriku yang tidak lagi bisa diabaikan. Aku menatap wajah-wajah di sekeliling meja, lalu berhenti pada Arga. Matanya membesar sesaat, seolah ingin menghentikanku, tapi aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dengan suara yang bergetar namun tegas, aku berkata, "Aku Rani." Istrinya Arga, tidak ada nada menantang, tidak ada sindiran, tidak ada keinginan untuk mempermalukan siapapun, hanya kejujuran yang selama ini kutahan. Kalimat itu singkat, tapi terasa panjang di udara. Sejenak, tidak ada yang berbicara. Beberapa orang tersenyum canggung, beberapa mengangguk pelan, dan ada yang mengucapkan salam. Suasana yang tadinya kaku perlahan mencair, meski bekas keheningan itu masih terasa. Aku duduk kembali. Jantungku masih berdegup kencang. Tapi ada rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak lagi menyembunyikan diriku. Aku tidak lagi menunggu diakui. Aku mengakui diriku sendiri. Arga masih diam.
Ia menunduk, tangannya bertaut, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Malam itu berakhir tanpa banyak kata. Kami pulang dengan jarak yang terasa aneh, bukan karena jauh, tapi karena penuh dengan hal yang belum terucap. Sesampainya di rumah, aku tidak langsung masuk kamar seperti biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Arga menyusul, langkahnya pelan, wajahnya lelah. Kami duduk berhadapan, tanpa televisi, tanpa ponsel. Hanya keheningan yang selama ini kami hindari. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin mengalah dengan diam. Aku tidak ingin malam itu berlalu tanpa kejujuran. Pembicaraan kami panjang, berliku, dan tidak selalu nyaman. Arga membuka suara dengan nada rendah. Ia mengaku takut dinilai, takut dianggap gagal oleh orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai sosok penuh ambisi. Ia mengaku masih membawa rasa malu atas mimpi yang tidak tercapai dan keputusan-keputusan lama yang menghantuinya. Selama ini, ia berpura-pura kuat, berpura-pura baik-baik saja, karena itu satu-satunya cara yang ia tahu untuk bertahan. Aku mendengarkan, tanpa memotong. Lalu, giliranku berbicara, aku jujur tentang lukaku, tentang bagaimana rasanya dihapus dengan satu kata. Tentang bagaimana diamku selama ini bukan karena aku tidak terluka, tapi karena aku takut kehilangan. Aku mengakui bahwa aku juga bersalah karena membiarkan diriku mengecil demi kenyamanan orang lain. Kata-kataku mengalir, bercampur air mata, tapi terasa melegakan. Malam itu, kami tidak saling menyalahkan, kami saling melihat. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar berdiri di posisi yang setara, sama-sama rapuh, sama-sama jujur. Kami menyadari bahwa topeng yang selama ini kami pakai justru menjauhkan, bukan melindungi. Arga mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang basah, dan meminta maaf. Bukan maaf yang singkat dan cepat berlalu, tapi maaf yang lahir dari pengakuan. Kami sepakat, tidak ada lagi topeng. Jika kami berjalan bersama, kami harus saling menguatkan, bukan saling menyembunyikan. Kami sepakat untuk berhenti berpura-pura demi terlihat sempurna. Kami berjanji untuk berbicara, bahkan ketika itu tidak nyaman. Perubahan itu tidak terasa seperti kemenangan besar, tapi seperti langkah pertama yang jujur setelah lama tersesat. Dan untuk pertama kalinya setelah malam yang panjang itu, aku merasa kami benar-benar melangkah ke arah yang sama. Waktu berlalu, tidak dengan cara yang tiba-tiba menghapus luka, tetapi perlahan, seperti air yang mengikis batu. Perubahan yang kami sepakati malam itu tidak langsung membuat segalanya terasa ringan. Ada hari-hari ketika Arga masih terdiam, masih terlihat bergulat dengan pikirannya sendiri. Namun kini ia tidak lagi menutup diri sepenuhnya. Ia mulai bercerita tentang ketakutannya, tentang rasa malu yang dulu ia simpan rapat, tentang masa lalu yang selama ini ia tolak untuk diakui. Aku belajar mendengarkan tanpa merasa harus mengecilkan diri, dan ia belajar berbicara tanpa merasa dihakimi. Sedikit demi sedikit, Arga belajar berdamai dengan masa lalunya. Ia tidak lagi menghindari cerita-cerita lama, tidak lagi gelisah saat bertemu orang-orang yang mengenalnya dulu. Yang paling terasa bagiku adalah caranya memperkenalkanku, tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, tapi jujur. Ia menyebut namaku dengan tenang, menggenggam tanganku, dan berkata bahwa aku adalah istrinya karena pilihan, bukan sekadar status yang melekat di KTP. Di momen-momen kecil itu, aku merasa diakui tanpa harus meminta. Aku pun berubah. Luka yang dulu membuatku ragu kini justru mendorongku untuk tumbuh lebih berani. Aku memperluas usahaku, mengambil risiko kecil yang sebelumnya selalu kutunda karena takut. Aku berdiri dengan keyakinan bahwa nilainya tidak ditentukan oleh siapa yang berdiri di sampingku, melainkan oleh caraku menghargai diriku sendiri. Aku tidak lagi menunggu validasi, karena aku sudah menemukannya dari dalam. Pernikahan kami tidak menjadi sempurna. Kami masih berdebat, masih lelah, masih berbeda pandangan. Namun kini ada kejujuran yang menjadi fondasi. Kami tidak lagi bersembunyi di balik peran, tidak lagi menutupi luka dengan senyum palsu. Dan dari kejujuran itu, lahir kekuatan yang jauh lebih kokoh daripada kesempurnaan semu. Jangan pernah mengecilkan dirimu demi membuat orang lain tampak besar.
Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya dalam dan seringkali baru benar-benar dipahami setelah kita terluka. Banyak dari kita, terutama dalam hubungan, tanpa sadar menyingkirkan diri sendiri sedikit demi sedikit. Kita menahan kata, menelan rasa sakit, dan menurunkan nilai diri hanya agar orang yang kita cintai merasa nyaman, merasa unggul, atau merasa tidak terancam. Padahal, setiap kali kita mengecilkan diri, ada bagian dari harga diri yang perlahan terkikis. Jika seseorang malu mengakuimu, seringkali itu bukan karena kamu kurang, melainkan karena ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ia berjuang melawan rasa gagal, rasa tidak cukup, atau bayangan masa lalu yang belum selesai. Namun memahami alasan itu bukan berarti membenarkan perlakuan yang melukai. Empati tidak seharusnya menghapus batas. Mengerti luka orang lain tidak berarti kita harus mengorbankan diri sendiri. Cinta sejati tidak butuh topeng. Ia tidak membutuhkan sandiwara agar terlihat sempurna di mata dunia. Cinta sejati justru menuntut keberanian. Keberanian untuk jujur meski memalukan, keberanian untuk mengakui kekurangan, dan keberanian untuk menerima pasangan apa adanya. Dalam cinta yang sehat, dua orang tidak saling menutupi demi citra, tetapi saling menguatkan untuk bertumbuh. Jika kamu pernah berada di posisiku, merasa tidak diakui, merasa disembunyikan, atau merasa harus menjadi versi yang lebih kecil agar diterima, ingat satu hal ini baik-baik. Harga dirimu tidak ditentukan oleh pengakuan siapapun. Pengakuan dari orang lain bisa menghangatkan, tapi nilai dirimu sudah ada sejak awal. Kamu layak dihormati, diperkenalkan, dan dicintai tanpa syarat. Dan jika suatu hari kamu harus memilih antara menjaga topeng orang lain atau menjaga harga dirimu sendiri, pilihlah dirimu, karena dari sanalah cinta yang jujur dan kuat bisa benar-benar tumbuh.